Rasanya hampir semua orang pernah bermimpi ketika tertidur, baik mimpi yang menyenangkan maupun mimpi buruk. Bahkan terkadang mimpi buruk bisa membangunkan kita dari tidur sampai rasanya sulit sekali untuk kembali terlelap. Banyak orang yang mengatakan bahwa mimpi hanya merupakan buat tidur. Ada pula yang sudah melakukan penelitian ilmiah tentang mimpi yang dialami manusia. Mimpi buruk sendiri merupakan mimpi yang dapat menyebabkan seseorang merasa takut atau cemas. Mimpi buruk dapat menjadi refleksi masa lalu, apa yang diinginkan, bahkan emosi yang saat ini sedang dirasakan oleh seseorang dan dapat terjadi pada semua orang, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Mimpi buruk terjadi apabila kita sedang dalam fase REM atau Rapid Eye Movement yang biasanya berlangsung selama 90 sampai 100 menit antara tengah malam sampai menjelang pagi hari. Mimpi buruk juga sering disebut nightmares atau parasomnia. Pada beberapa kasus, mimpi buruk dapat menimbulkan gangguan tidur bahkan stres. Jadi jika ditanya apa penyebab pasti dari mimpi buruk, sebenarnya hal ini belum diketahui secara pasti. Tapi banyak dugaan seperti faktor genetik, psikologis, kelainan fisik, gangguan proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh, bahkan gangguan pada otak. Tapi ada beberapa hal yang biasanya menjadi pemicu seseorang mengalami mimpi buruk seperti stres, cemas, trauma, efek samping dari obat-obatan tertentu, membaca dan menonton film horor, bahkan film thriller, atau memiliki penyakit seperti depresi, mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya, dan bahkan kebiasaan makan camilan sebelum tidur juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami mimpi buruk. Nah, ada beberapa hal di mana hal tersebut berhubungan dengan mimpi buruk. Yang pertama, mimpi buruk ternyata dapat dikendalikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, seseorang sebenarnya bisa saja mengendalikan mimpi yang sedang dialami. Namun sayangnya kebanyakan orang ketika sedang bermimpi buruk akan langsung terbangun. Hal ini tentu saja memutus kontrol dari mimpi tersebut, serta membuat kita terkadang mengalami kecemasan saat bangun. Bayangkan saja, jika kita sadar kita sedang bermimpi, kemudian kita dapat mengendalikan mimpi buruk kita, maka kebanyakan orang akan mengubah mimpi buruk menjadi mimpi indah, kan? Nah, orang-orang yang kebanyakan dapat mengontrol mimpi biasanya memiliki hubungan erat dengan interaksi sosial dan juga orang yang cerdas secara emosional. Jadi mereka sering mengedepankan emosional saat mengambil sebuah keputusan. Begitu juga pada saat mereka sedang mengalami mimpi buruk. Mereka dapat dengan tenang mengambil keputusan, bahkan sadar mereka sedang dalam mimpi dan dapat mengendalikan mimpi buruk tersebut menjadi mimpi yang mereka inginkan. Kemudian seseorang yang sedang mengalami mimpi buruk ternyata tidak dapat berteriak. Kita sering nih melihat di TV atau sekedar lakon di kehidupan, di mana ketika mengalami mimpi buruk secara otomatis orang akan teriak dan terbangun. Tapi sebenarnya ketika kita sedang tidur dan bermimpi itu rasanya hampir mustahil terjadi. Biasanya teriakan akan datang ketika kita sudah terbangun dari tidur. Hal ini ada penjelasan ilmiahnya, karena ketika seseorang berada pada fase mimpi atau fase REM tadi, semua otot akan lumpuh kecuali otot mata dan otot yang digunakan untuk bernafas.
Jadi ketika kita terbangun dan terduduk saat mengalami mimpi buruk atau bahkan teriak, ya artinya kita itu sebenarnya sudah bangun dari mimpi. Dan lagi, mimpi buruk ternyata tidak memiliki arti yang harfiah. Maksudnya, mimpi buruk seperti terjatuh bukan berarti orang yang mengalaminya juga terjatuh. Bisa saja hal itu hanya sebuah firasat secara emosional. Maka tidak heran kebanyakan mimpi buruk datang dari kondisi psikologis atau emosional seseorang. Mimpi buruk juga bisa menjadi pertanda kecemasan seseorang akan suatu hal, sampai terpatut ke dalam alam bawah sadar dan terbawa ke dalam mimpi. Ada juga yang pernah mengalami mimpi di dalam mimpi. Nah, siapa nih yang pernah mengalami mimpi di dalam mimpi? Kayak contohnya kalian sedang bermimpi, kemudian kalian bangun dari mimpi itu dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun ternyata kalian terbangun lagi dari mimpi. Nah, jadi ya kalian merasakan mimpi di dalam mimpi. Hal ini juga disebut sebagai kebangkitan palsu. Tapi hal ini perlu diwaspadai jika sedang terjadi ya, karena dampaknya akan negatif pada seseorang yang sering mengalaminya. Orang tersebut bisa saja menjadi sulit membedakan apakah saat ini dia berada dalam mimpi atau kenyataan. Yang kelima adalah mimpi dapat menyebabkan halusinasi. Mimpi buruk biasanya akan dibarengi dengan perasaan seperti melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasa seperti diawasi ketika terbangun. Nah, hal ini yang menjadi penyebab dari halusinasi. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan hal itu akan berdampak pada kehidupan nyata seseorang. Tentu saja kebanyakan mimpi buruk adalah refleksi dari perasaan seseorang. Jika sedang mengalami stres atau emosi yang tidak baik, tidak menutup kemungkinan hal ini akan terbawa sampai ke alam bawah sadar dan akhirnya akan direfleksikan ke dalam mimpi ketika tidur. Nah, jika mimpi buruk terus terjadi, tidak ada salahnya mengkonsultasikan hal ini pada dokter, apalagi jika memang sedang mengkonsumsi obat tertentu. Meski begitu, seberapa mengerikannya mimpi itu sebenarnya tergantung dari masing-masing individu itu sendiri kan, karena mimpi berhubungan dengan emosi pada seseorang.